Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Abal-Abal. Kali ini aku bakalan melanjutkan rangkuman part kedua dari Low Season yang diperankan oleh Maria Maurer. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Jangan lupa tekan tombol notifikasi, like ataupun share. Yuk kita lanjut ceritanya. Cerita berlanjut ketika Put berlari menghampiri Lin untuk mengajak Lin kabur. Namun Lin biasa saja. Lin berkata kalau dia sudah tahu. Dan dia juga sudah mencoba memberitahu Put namun tidak percaya. Lalu mereka berlari dan tersesat ke dalam hutan. Badan mereka digigiti lintah. Put berkata jika Lin masuk ke dalam air, lintah akan banyak ada di sana. Ketika Lin lapar, mereka berusaha mengambil buah pisang. Namun ketika sudah memakannya, mereka baru tahu kalau ada pisang yang lebih rendah di dekat dirinya. Karena kelelahan, mereka pun tertidur. Put kaget ketika dia bangun karena langit sudah gelap. Lalu mereka mencari jalan pulang. Ketika mereka berlari, terdengar suara siulan. Put membalas dengan bersiul kembali. Lalu Lin berkata, Karai pernah bilang kalau di hutan tidak boleh bersiul karena akan memanggil roh halus. Namun itu hanyalah suara siulan anak kecil. Mereka langsung diantar ke jalan utama. Put berpesan kepada anak itu untuk menyuruh kepala desa datang ke rumah Karai. Tak lama ada kendaraan yang lewat. Mereka pun menumpang. Sampai di penginapan, Om bertanya kemana saja mereka sampai larut malam. Mereka semua sangat khawatir. Cerita berlanjut ketika Lin sudah selesai membersihkan badannya. Tiba-tiba lampu kamarnya berkedip. Lalu dia lari ke kamar Put. Put kaget dengan kehadiran Lin. Lin meminjam ponsel untuk menelpon ibunya. Karena selama di gunung, ponsel Lin tidak mempunyai jaringan. Setelah selesai berbincang, Put mengajak Lin duduk di depan teras melewati jendela. Put mematikan lampu dan mereka melihat taburan bintang di langit. Karena kelelahan, Put dan Lin pun akhirnya tertidur di depan rumah. Ketika bangun tidur, Lin dan Put langsung bergegas untuk sarapan. Ketika sarapan, Om bertanya kepada Put, di mana si tua motornya? Put dan Lin hanya diam. Dia ingin meminjam motor mudanya. Om pun berkata sakit hati Put sudah hilang. Put membawa Lin ke pinggir danau. Di sana Put ingin menyelesaikan skenarionya. Tapi Lin melihat ada hantu yang menguping pembicaraan mereka, lalu mendekat ke wajah Put. Put pun pergi karena takut. Sampai di penginapan, Om dan Non membicarakan kalau Put dan Lin sudah saling suka. Mereka selalu menghabiskan waktu bersama-sama. Ketika di kamar, Put membuat jimat untuk Lin supaya jika ada hantu tidak terlalu takut. Put mengajak Lin berjalan-jalan, namun ketika membeli minum, Lin melihat poster Thor mantan pacarnya. Ketika sedang berdua, Put memberikan jimat yang tadi dia bikin kepada Lin dan memasangkan ke lehernya Lin. Ketika mereka pulang ke penginapan, Non melihat kalung yang diberikan Put, lalu dia menggoda Lin. Di sana, Vitaya ingin mengungkapkan perasaannya kepada Non. Om menyuruh mereka untuk duduk,
Lalu mereka berbincang-bincang. Tak lama ponsel Put berdering. Dia ditelepon oleh seorang pria yang menanyakan keberadaan Lin. Dia memperkenalkan bahwa dia adalah Thor, si superstar mantan kekasih Lin. Lin beranjak ke kamar lalu Put membawa teleponnya. Lin berkata kepada Thor akan membicarakannya lagi ketika dia pulang ke rumah. Lin bertanya kepada Put, meminta maaf karena telah menyakiti hati Put, tapi Put menjawab kita hanya teman. Put pergi menggunakan motor muda. Dia mengenang masa-masa ketika bersama Lin selama beberapa hari. Lin menangis lalu Non bertanya siapa yang Lin pilih, namun Lin menjawab tidak tahu, harus memilih yang mana. Ketika Lin sedang mabuk, dia membawa kayu untuk dibakar. Non dan Vitaya pergi. Paginya Om mendapati rumahnya terbakar dan Lin jatuh di bawah kayu unggun. Ketika kejadian semalam, Lin bersiap-siap untuk pulang. Lin meminta izin kepada Om, Non, namun Vitaya bertanya apa Lin tidak menunggu Put. Lin hanya terdiam. Di perjalanan, telepon Lin berbunyi. Ternyata Thor sudah menghubunginya berkali-kali, namun tidak ada sinyal. Cerita berlanjut ketika Lin dan Thor pergi bersama. Lin melihat pria tua menyeberang tertabrak truk. Dia berteriak, namun Thor meminta untuk Lin menjelaskannya. Thor bertanya apakah Lin dapat melihat mereka. Thor berkata dia dulu pernah punya teman yang seperti Lin, tapi sudah sembuh. Thor menawarkan psikiater yang bagus. Lalu Lin pergi. Dia menganggap kalau dirinya bukanlah orang gila. Di tempat pekerjaan, Lin tidak sengaja melihat akan diadakannya festival musik di gunung. Setelah turun dari motor, jimat yang diberikan Put jatuh. Dia melihat di dalamnya ada foto dirinya ketika bersama Put. Bahkan dia melihat yang memboncenginya adalah Put. Lin pun tersenyum bahagia. Lin menghadiri festival musik di gunung, bertemu Om dan Non. Lin bertanya di mana yang lain. Om menghampiri Lin, berkata bahwa mungkin Put terjebak macet. Dia akan menelpon Put kembali, namun tidak aktif. Ketika Lin membuang jimat pemberian Put, tidak lama terdengar suara Put berbicara. Lin sangat bahagia akhirnya bertemu Put. Tidak lama hujan turun, mereka pun berlari mencari tempat berteduh. Om berkata gara-gara Put hujan turun. Put sekarang tinggal di rumah bekas karai. Lalu Put menawari Lin makan kodok panggang. Sekarang hantu karai pun tidak bisa masuk ke rumahnya karena Put menaruh penangkal hantu. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe jika belum, like, komen. Sampai jumpa di rangkuman film berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.